meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Baik, jamaah sekalian, kita sekarang berada di belakang gambar makam Rasulullah. Jadi kalau kita nanti ke Raudhah, kita akan melihat makam ini ya. Ini gambarnya. Jadi posisi makam baginda Rasul itu seperti ini. Jadi kalau kita datang dari sini, maka kita akan melihat lubang ini. Inilah lubang di mana kita bisa mengintip makam Nabi SAW. Ini adalah makam Abu Bakar Siddiq dan ini adalah makam Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, Nabi itu meninggal di rumah Aisyah. Ini gambar rumah Aisyah ya, yang ukurannya rumah Aisyah itu terdiri dari dua ruangan. Ruangan pertama itu tempat tidur, berukuran sekitar 3 kali 4 meter, kayak rumah tipe 21 ya. Kemudian ruangan yang kedua itu agak gede, 3 kali 5 meter ya. Kalau yang tadi ruangan tidur, kalau yang kedua adalah ruangan istirahat Nabi. Beberapa kali Nabi menerima tamu di sini. Nah, Nabi itu ya sakit di rumah Aisyah. Sakit Nabi sekitar 12 hari, 12 atau 13 hari ya. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang kritisnya itu sekitar 5 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin Nabi wafat. Ya, jadi Nabi mengalami sakit yang rada kritis itu 5 hari, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Namun yang betul-betul kritis itu 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Mengapa disebut demikian? Karena pada 3 hari ini Nabi tidak bisa bangkit lagi dari tempat tidurnya, dan kaum muslimin diimam oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi selama 3 hari Nabi tidak bisa bangun lagi ya dari tidurnya. Sekitar 17 kali sholat. Ya, 17 kali sholat itu kan berarti 3 hari lebih. Kan 3 kali 5 kan 15. Ya. Nah, pada akhirnya di hari Senin pagi waktu duha Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan mereka sepakat setelah dipilihnya Abu Bakar Siddiq untuk memakamkan Nabi di rumah Aisyah. Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar bahwa para Nabi itu di mana mereka wafat, meninggal, maka dimakamkan di situ. Dan kita sunnahnya begitu juga ya. Jadi di mana kita meninggal dunia, maka dimakamkan di kota itu. Ya. Meninggal di kota ini, jadi nggak perlu repot-repot dibawa kemana. Kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak misalnya. Tapi kalau tidak, nggak usah repot-repot, dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Nah, Rasulullah meninggal di rumah Aisyah, dan akhirnya mereka sepakat ya untuk menggali rumah Aisyah tersebut ya, dan dimakamkan di situ. Jadi Nabi posisinya bisa handphone Bu ya. Nanti diingkarkan Bu ya. Jadi posisi Nabi itu begini. Ini misalnya bagian kepala Rasulullah. Ya, kita anggap ini kepala, ini kakinya. Jadi Nabi itu terbaring di sini. Bentuknya begini. Nah, itu kiblat. Paham ya? Jadi ini Nabi, kemudian dia miring begini. Ini ke bagian kepala Rasulullah. Ini miring seperti orang tidur miring ke kanan ya. Kan sunnah miring ke kanan kan? Menghadap ke kiblat. Ini bagian kepala Rasulullah, ini kira-kira pinggangnya, dan ini kakinya. Oke ya. Berikutnya di 2,5 tahun kemudian wafatlah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun dimakamkan di sini. Di samping Rasulullah, di belakang Rasulullah. Nah, kali ini jenazah Rasulullah terbaring begini. Nah, maka ada handphone lagi nggak? Makanya jenazah Rasulullah siapa? Abu Bakar dimakamkan di sini, tapi tidak sejajar. Nah, makanya ini kepala Rasulullah, ini Abu Bakar. Sepaham ya? Jadi ini Rasulullah, ini Abu Bakar, ini bagian kepalanya. Nah, ini ketika Umar meninggal, maka Umar dimakamkan lagi di sini, di belakang, tapi di bagian di sini posisinya. Makanya kalau kita runut, ini bagian kepala Rasulullah, ini pinggangnya, ini kakinya kira-kira. Ini bagian kepalanya Abu Bakar, belakang, ini bagian kepalanya Umar. Sehingga ini mana tadi? Yang mana? Nah, sehingga di dalam rumah ini sana nanti ya ada 3 makam manusia mulia. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Ya.
Dan ini kalau kita datang ke sini, kita akan mengucapkan salam ya. Nanti Bapak sekalian kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, geser lagi Assalamualaikum ya Abu Bakar, dan Assalamualaikum ya Umar, kemudian kita keluar. Ya. Posisi di mana? Nanti kita ke sana. Di bawah kubah hijau. Disitulah makam yang saya ceritakan hari ini ya. Nah, setelah itu ya, kita di samping makam ada raudhah. Inilah raudhah. Inilah raudhah. Ini namanya raudhah. Ini mimbar. Ini mimbar Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini makamnya yang tadi itu. Ya. Jadi antara mimbar dengan makam Rasulullah, inilah kawasan raudhah. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Tadi ada 6 di antara jamaah kita sudah ke sana. Nanti siang ada lagi. Ya. Kemudian besok